Bang Demon di sini bersama Anda. Kembali lagi dalam channel Bumi Datar. Dan kali ini kita akan membahas sebuah pesugihan yang cukup terkenal. Ini adalah kisah pesugihan yang terkenal di Tulungagung, Jawa Timur, yang bernama pesugihan Nyi Roro Kembang Sore yang terletak di Gunung Bolo. Konon, untuk mendapatkan kekayaan, pesugihan itu dilakukan dengan ritual hubungan badan di makam Nyi Roro Kembang Sore yang terletak di Gunung Bolo, Desa Bolorejo, Kecamatan Kauman, Tulungagung, dengan orang yang bukan pasangan suami ataupun istri. Bagaimana kisahnya? Ikuti di channel Bumi Datar. Sebelum kita mengulik lebih jauh ke pesugihan Nyi Roro Kembang Sore, ada baiknya jika kita tahu terlebih dahulu tentang legenda Roro Kembang Sore yang cukup terkenal itu. Legenda Nyi Roro Kembang Sore terjadi pada masa Kerajaan Majapahit masih berkuasa di tanah Jawa. Roro Kembang Sore merupakan putri seorang adipati yang bernama Adipati Bedalem dan ibunya bernama Roro Retno Mursodo dari Kadipaten Betak. Tumbuh menjadi seorang gadis, Roro Kembang Sore terkenal memiliki kecantikan yang luar biasa yang membuat banyak pria terpesona. Namun, meskipun ia memiliki daya tarik yang luar biasa, Roro Kembang Sore tidak pernah menikah. Dirinya memilih untuk menjadi seorang resi sepanjang hayatnya. Kisahnya diawali pada suatu sore di Taman Sari, Kadipaten Betak. Ia bertemu dengan seorang pria yang gagah perkasa bernama Pangeran Lembu Peteng. Keduanya pun kemudian jatuh cinta pada pandangan pertama. Karena jatuh cinta tersebut, Pangeran Lembu Peteng lupa akan tugasnya mencari Kiai Besari dan Adipati Kalang karena ia sudah teralihkan oleh pesona dan kecantikan dari Roro Kembang Sore. Mereka berdua terjebak dalam percintaan anak muda dan membiarkan diri mereka tenggelam dalam keindahan cinta tersebut tanpa menyadari waktu yang kian berlalu. Peristiwa ini kemudian melahirkan sebuah skandal yang melibatkan Roro Kembang Sore dan Pangeran Lembu Peteng yang dilaporkan kepada ayah Roro, yakni Adipati Bedalem. Mendengar hal itu, sang ayah pun murka karena ada skandal yang melibatkan putrinya. Alhasil, Adipati Bedalem menyatakan perang melawan Pangeran Lembu Peteng. Namun, perang tersebut tidak menghasilkan sesuatu yang berarti. Pangeran Lembu Peteng kemudian membawa pergi Roro Kembang Sore. Tetapi, mereka terus dikejar oleh Adipati Bedalem. Saat dalam pelarian tersebut, Roro Kembang Sore mengungkapkan ketakutannya kepada Pangeran Lembu Peteng karena ia takut tiba-tiba ditinggal sendiri begitu saja. Namun, Pangeran Lembu Peteng meyakinkannya bahwa ia tidak akan pernah meninggalkannya. Akan tetapi, kebahagiaan mereka akhirnya terusik di saat Kiai Besari dan Adipati Bedalem yang merupakan ayah dari Roro Kembang Sore menemukan keberadaan mereka berdua. Saat itu, Pangeran Lembu Peteng pun langsung dibunuh. Roro Kembang Sore bersedih dan dalam kebingungannya menolak untuk kembali bersama sang ayah. Pada suatu ketika, setelah membunuh Pangeran Lembu Peteng, Adipati Bedalem mendengar bahwa ia dikejar oleh pasukan Majapahit. Ia dikejar oleh bala tentara Majapahit karena telah menghabisi nyawa Pangeran Lembu Peteng. Karena panik, akhirnya ia memilih untuk bunuh diri. Dan setelah kematian Pangeran Bedalem atau Adipati Bedalem, pimpinan Kadipaten Betak pun diisi oleh adiknya yang bernama Pangeran Kalang. Sementara itu, Roro Kembang Sore memilih melarikan diri dan akhirnya bertemu dengan seorang perempuan bernama Mbok Rondo Dadapan. Di sana, oleh Mbok Rondo Dadapan, Roro Kembang Sore diizinkan tinggal di kediamannya.
Nah, untuk diketahui bahwa Mbok Rondo ini memiliki seorang putra bernama Joko Bodo. Melihat kecantikan Roro Kembang Sore, Joko Bodo pun jatuh cinta. Namun, cintanya itu ditolak. Meskipun ditolak berkali-kali, namun Joko Bodo terus mendesaknya. Dan akhirnya, Roro Kembang Sore menyuruh Joko Bodo menjalani topo mbisu sebagai syarat agar bisa menikahinya. Topo mbisu ini adalah sebuah pertapaan atau sebuah semedi tanpa berbicara. Bahkan saat dipanggil pun tidak menyahut, intinya membisu. Di saat Joko Bodo ini melakukan topo mbisu, Nyi Roro Kembang Sore kemudian pergi ke Gunung Cilik. Kemudian saat kembali, Mbok Rondo Dadapan tidak menemukan keberadaan mereka berdua di rumahnya. Ia pun mencari keberadaan mereka berdua. Dalam pencariannya tersebut, Mbok Rondo kemudian melihat Joko Bodo berada di sebuah bukit. Akan tetapi, saat dipanggil, anaknya tersebut tak menanggapi panggilannya. Hal itu membuat Mbok Rondo Dadapan menjadi semakin marah. Meskipun demikian, Joko Bodo tetap teguh pada janjinya untuk bertapa sesuai syarat yang diajukan oleh Nyi Roro Kembang Sore. Kemarahan Mbok Rondo Dadapan mencapai puncaknya, dan ia tak sengaja mengeluarkan kata-kata kasar. Saat itulah, dari langit tiba-tiba bergemuruh, halilintar menyambar dan menimpa Joko Bodo, yang kemudian akhirnya berubah menjadi batu. Melihat hal tersebut, Mbok Rondo Dadapan menangis terseduh melihat anaknya berubah bentuk menjadi batu. Dan tempat bertapa Joko Bodo tersebut kemudian diberi nama Gunung Duung atau Gunung Penyesalan. Sementara itu, Nyi Roro Kembang Sore yang sudah sampai di Gunung Cilik bersemedi dan menjadi resi yang bernama Resi Winadi Rara Kembang Sore. Resi Winadi disebutkan memiliki dua orang cantrik yang sangat termasyhur bernama Sarwo dan Sarwana. Resi Winadi ingin mengadu kesaktian pusakanya dengan Pangeran Kalang yang merupakan pamannya sendiri. Kemudian salah satu cantriknya yang bernama Sarwa diutus menuju Kadipaten Betak untuk menyampaikan hal tersebut. Jika pusaka Resi Winadi kalah, Resi Winadi akan tunduk kepada Pangeran Kalang. Tetapi sebaliknya, bila pusaka Resi Winadi menang dan Pangeran Kalang ingin memiliki pusaka tersebut, maka Pangeran Kalang harus datang sendiri ke Gunung Cilik untuk menemui Resi Winadi. Caranya mengadu pusaka yakni pusaka tersebut ditancapkan pada pohon beringin di Kadipaten Betak. Bila daun beringin tersebut berguguran dan pohonnya tumbang, berarti pusaka tersebut menang. Tetapi jika daun-daunnya tidak gugur dan pohonnya tidak tumbang, berarti pusakanya kalah. Ketika Sarwa sudah sampai di Kadipaten Betak, ia memberitahukan maksud kedatangannya kepada Pangeran Kalang. Pangeran Kalang kemudian menyetujui adu kesaktian pusaka tersebut. Kedua pusaka dibawa ke alun-alun. Yang akan dilihat kesaktiannya lebih dulu adalah pusaka milik Pangeran Kalang. Pusaka tersebut kemudian ditancapkan pada beringin kurung di alun-alun. Akan tetapi saat ditancapkan, jangankan pohonnya tumbang, daunnya saja pun tidak gugur. Setelah itu, kini giliran pusaka milik Resi Winadi. Saat ditancapkan oleh Sarwa, tiba-tiba daun dari pohon beringin tersebut pun jatuh berguguran, dan tak lama kemudian pohonnya tumbang. Dengan kejadian tersebut, Pangeran Kalang mengakui kekalahannya dan ingin memiliki pusaka dari Gunung Cilik tersebut. Tentu saja, Sarwa tidak berkeberatan dengan hal itu, namun dengan syarat, asal Pangeran Kalang mau memenuhi syarat-syaratnya, yaitu datang sendiri ke Gunung Cilik. Sesampainya di sana,
ia harus berjalan dengan cara berjongkok dan tidak boleh menoleh ke belakang atau tidak boleh melihat ke atas sebelum diberi izin. Karena ia ingin sekali memiliki pusaka yang sakti tersebut, maka Pangeran Kalang tidak keberatan untuk memenuhi syarat-syarat tersebut. Dengan diantarkan oleh Cantrik Sarwa dan juga pengikut-pengikutnya, Pangeran Kalang berangkat ke Gunung Cilik. Pangeran Kalang yang diantar Cantrik Sarwa akhirnya sampai di Gunung Cilik, tempat Resi Winadi yang sedang duduk di atas bukit. Dan Resi Winadi pun melihat kedatangan Pangeran Kalang yang diantar oleh Sarwa dari kejauhan. Setelah sampai di puncak bukit itu, Resi Winadi berkata bahwa Pangeran Kalang sudah boleh menengadah ke atas untuk melihatnya. Dan alangkah terkejutnya setelah Pangeran Kalang tersebut menoleh ke atas, yang dilihatnya adalah Rara Kembang Suri atau keponakannya sendiri. Dan ia terkejut, sosok Resi Winadi yang disebutkan tersebut adalah Rara Kembang Suri. Karena malu dan takut bercampur aduk membuatnya ingin melarikan diri. Dan bersamaan dengan itu, Pangeran Kalang juga mulai dikejar-kejar oleh pasukan Patih Pramada dari Majapahit. Selain itu, ada juga versi lain yang menyebutkan bahwa yang mengejarnya adalah Patih Gajah Mada. Setelah pasukan dari Patih Pramada ini bertemu dengan Pangeran Kalang yang juga bersama pasukannya, terjadilah pertempuran yang cukup sengit. Dan pada kesempatan tersebut, semua pasukan dari Adipati Kalang atau Pangeran Kalang tewas dikalahkan oleh pasukan dari Majapahit. Meskipun Adipati Kalang telah terluka parah, ia pun masih terus berlari ke tempat persembunyiannya, dan akhirnya di tempat persembunyian inilah Pangeran Kalang meninggal dunia. Akibat kematian dari Pangeran Kalang, akhirnya Kadipaten Betak mengalami kekosongan pemerintahan. Retno Mursodo yang merupakan ibu dari Roro Kembang Sore kemudian mengajak Roro Kembang Sore untuk kembali ke Kadipaten Betak dan menjadi pemimpin di sana. Akan tetapi Roro Kembang Sore menolaknya dan ia memilih untuk menjadi pendeta di Gunung Cilik. Selain versi tersebut, ada juga versi lain yang menyebutkan setelah kematian Pangeran Lembu Peteng, Nyi Roro Kembang Sore kabur dari rumah dan akhirnya pergi ke Bukit Bolo dan memperdalam ilmunya. Dan ia juga dimakamkan di sana. Sementara itu, juru kunci makam Roro Kembang Sore yang bernama Basuki menceritakan versi lain bahwa Nyi Roro Kembang Sore adalah orang yang sering tirakat, suka menolong, dan suka bertapa untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Hal itu pula yang membuat Nyi Roro Kembang Sore menjadi sosok yang disegani banyak orang. Dan pada akhirnya, semua perkataan yang terucap dari Nyi Roro Kembang Sore selalu menjadi kenyataan dan menjadikannya seorang guru yang tinggal di puncak Bukit Bolo dengan sebutan Empu Winadi. Empu Winadi atau Kembang Sore mendirikan padepokannya di puncak Bukit Bolo bersama teman bergurunya yaitu Gajah Mada. Dan pada akhirnya Gajah Mada yang menjadi cantriknya. Sikap Kembang Sore yang suka menolong itulah yang membuat kabupaten yang ada di sebelah selatan Jawa Timur yang berdekatan langsung dengan Laut Selatan ini disebut Kabupaten Tulungagung. Sedangkan saat ini pun padepokan dari Roro Kembang Sore tetap ramai didatangi oleh masyarakat. Padepokan yang dulunya adalah tempat Nyai Kembang Sore sekarang pun menjadi tempat makam dari Kembang Sore itu sendiri. Kini, tempat itu konon digunakan sebagai tempat pesugihan. Banyak juga yang melakukan ziarah ke sana. Cerita ini terbagi ke dalam dua versi. Yang pertama, cinta terlarang Roro Kembang Sore dengan Pangeran Lembu Peteng. Dan yang kedua, ada juga kisah atau versi lainnya yakni Roro Kembang Sore dengan Joko Budak atau tadi disebutkan Joko Bodo. Kisah cinta tak sampai yang dialami oleh Nyi Roro Kembang Sore terhadap Pangeran Lembu Peteng, Adipati Kalang,
dan Joko Budak atau Joko Bodo adalah penyebab utama yang menjadikan makam Roro Kembang Sore menjadi lokasi keramat. Cerita pesugihan Roro Kembang Sore di Gunung Bolo konon dilakukan dengan ritual berhubungan badan dan dilakukan di makam Roro Kembang Sore, Desa Bolorejo, Kecamatan Kauman, Tulungagung. Bahkan, makam Roro Kembang Sore di Gunung Bolo sampai sekarang dianggap masih memiliki tuah gaib diperuntukkan untuk pemuja yang ingin mendapatkan kekayaan secara instan. Para pemuja bisa datang di malam hari, bahkan ada yang siang hari. Mereka datang ke makam ini dengan tujuannya masing-masing. Ada pejabat, ada penyanyi, ada pedagang yang menjadi langganan ritual tersebut. Saat datang ke sana, mereka akan membawa ubo, bahkan nasi tumpeng, beserta lauk pauk dan juga wewangian. Setelah selesai melakukan ritual pesugihan di Roro Kembang Sore, mereka harus langsung pulang ke rumah. Tidak boleh berhenti atau mampir di sekitar Gunung Bolo. Jika nantinya pesugihan tersebut berhasil, mereka harus kembali dengan menyembelih kambing. Daging kambing tersebut dimasak di tempat dan dikendurikan di makam Roro Kembang Sore Gunung Bolo. Jika ingin cepat kaya, mereka harus berzina dengan orang yang bukan suami atau istrinya, sehingga di sekitar Roro Kembang Sore di Gunung Bolo banyak ditemukan prostitusi, berkedok, pesugihan. Ada juga mitos lain bahwa jika ke Roro Kembang Sore di Gunung Bolo dilarang mengajak pasangan yang sah karena bisa menimbulkan keretakan rumah tangga dan berujung perceraian. Hal ini karena Roro Kembang Sore selama hidupnya belum pernah menikah dan hal itu menjadi sebuah kutukan di Gunung Bolo. Sementara itu, berdasarkan informasi dari juru kunci, pencari berkah tidak hanya berasal dari Tulungagung dan Jawa Timur, tetapi juga ada dari luar Jawa. Motif para pencari berkah ini pun sangat beragam. Namun, juru kunci di sini yang bernama Basuki menampik jika tiap orang yang berziarah selalu meminta pesugihan. Selain itu, dia juga menolak syarat untuk kaya dari ritual di Gunung Bolo adalah menjual tubuhnya pada orang lain atau melacur di area Bong Cina yang satu lokasi dengan makam keramat ini. Baginya, itu hanya mitos, dan yang menjajakan diri di makam itu juga bukan orang yang pernah nyadran di sana. Basuki sendiri menjadi juru kunci makam Kembang Sore setelah sebelumnya dipegang oleh juru kunci yang bernama Rosani, dan kemudian diteruskan kepada Basuki. Juru kunci akan membukakan pintu khusus kegiatan siang hari, dan untuk malam hari, Basuki mengaku tidak pernah melayani kedatangan peziarah yang hendak melakukan ritual nyadran. Demikianlah pembahasan singkat tentang pesugihan Nyi Roro Kembang Sore di Gunung Bolo. Saksikan kisah-kisah menarik lainnya hanya di channel Bumi Datar.